atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam momentum pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa Terpilih dan Seminar Kepemimpinan dengan tema meningkatkan integritas leadership dalam berorganisasi. Harapan mudah-mudahan dengan adanya momentum seperti ini dapat melahirkan mahasiswa yang religius, profesional dan kompetitif. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Baik, kami akan membacakan susunan pada acara siang hari ini. Untuk acara yang pertama ialah pembukaan. Berlanjut pada acara yang kedua ialah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Marsaimu dan Sobrangul Watan. Acara yang keempat ialah serah terima jabatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Revisioner tahun akademik 2022-2023 kepada Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Terpilih tahun akademik 2023-2024. Acara yang kelima ialah pelantikan pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Terpilih tahun akademik 2023-2024. Pembacaan SK sekaligus ikrar sakti. Acara yang keenam ialah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Terpilih tahun akademik 2023-2024. Dan acara yang terakhir ialah penutup dan doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, yang mana pahalanya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah, ala manawainahu bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Berlanjut pada acara yang kedua ialah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana hal ini akan dilantunkan oleh saudara Baisul. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Marastaimu dan Subbanul Waton. Dengan segala hormat kepada semua hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara yang selanjutnya ialah serah terima jabatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Demisioner tahun akademik 2022-2023 kepada Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa terpilih tahun akademik 2023-2024. Kepada yang bersangkutan kami haturkan. Melanjut pada acara yang selanjutnya ialah pembacaan SK dan ikrar jabatan serta pelantikan pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa terpilih tahun akademik 2023-2024. Namun sebelum itu kami akan memanggil struktur kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Reformasi tahun akademik 2023-2024. Akan kami urut dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa terpilih kepada Saudara Ervan Zidni Pratama, Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa kepada Saudara Muhammad Soleh, Sekretaris Jenderal Dewan Akademik Mahasiswa Saudara Muhammad Gufron, Bendahara Dewan Eksekutif Mahasiswa Saudara Saiful Hadi. Departemen Sosial Masyarakat, Ketua Departemen Saudara Abdul Muqaddas, Wakil Ketua Departemen 1 Saudara Riki Andrian, Wakil Ketua Departemen 2 Saudara Ulil Absor. Departemen Kajian dan Aksi Strategis, Ketua Departemen Saudara Jauhari Alafi, Wakil Ketua Departemen 1 Saudara Muhammad Saifullah, Wakil Ketua Departemen 2 Saudara Departemen Hubungan dan Diplomasi Eksternal, Ketua Departemen Saudara Rizky Mustafa, Wakil Ketua Departemen 1 Saudara Solihin, Wakil Ketua Departemen 2 Saudara Jamaluddin Malik. Departemen Media dan Informasi, Ketua Departemen Saudara Muhammad Abdul Aziz, Wakil Ketua Departemen 1 Saudara Abdus Salam, Wakil Ketua Departemen 2 Saudara Rofian Syah. Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, Ketua Departemen Saudara Zainul Hasan,
Wakil Ketua Departemen 1 Saudara Rudi Hartono Setiawan. Wakil Ketua Departemen 2 Saudara Yahya Ismail Marzuki. Departemen Sumber Daya Manusia, Ketua Departemen Saudara Fathur Razi. Wakil Ketua Departemen 1 Saudara Muhammad Masdar Umaruddin. Wakil Ketua Departemen 2 Saudara Rifki Maulidi. Dengan segala hormat kepada Bapak Zainuddin MPDI untuk membacakan SK dan ikrar jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan SK. Nanti untuk ikrarnya nanti saya kasih tahu kalau nanti diikuti kalau ikrarnya. Ini SK-nya dulu. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum nomor .2 MU strip H garing 503 garing A Romawi 2 garing SK Romawi 1 garing Romawi 9 garing 2023 tentang struktur kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum masa khidmat 2023-2024 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang tentang struktur kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa masa khidmat 2023-2024. Pertama, menetapkan nama-nama sebagaimana dimaksud dalam daftar terlampir sebagai badan struktur kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kedua, menugaskan kepada nama-nama sebagaimana dimaksud dalam daftar terlampir untuk melaksanakan tugas yang telah diamanatkan sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku 1 tahun sejak tanggal 09 September 2023 sampai 09 September 2024, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 09 September 2023, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang Muhammad Hisan SPSI MSOS ditandatanginya. Lampiran surat keputusan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang nomor .2 MU strip H garing 503 garing A Romawi 2 garing SK Romawi 1 garing Romawi 9 garing 2023 tanggal 9 September 2023 tentang struktur kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum masa khidmat 2023-2024. Penasehat Muhammad Hisan SPSI MSOS. Pembina Zainuddin MPDI, Konsultan Farhanuddin Soleh MPDI, dan Imam Zarkasi SPD MM. Pengarah Imam Baihaqi SPD SHMH. Pengarah kedua Muhammad Husain ME. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang masa khidmat 2023-2024 Irfan Zidni Pratama. Wakil Ketua M Soleh. Sekretaris Jenderal M Gufron. Bendahara Syiful Hadi. Departemen Sosial Masyarakat, Ketua Departemen Abdul Muqaddas. Wakil Ketua Departemen 1 Rifki Andrian.
Wakil Ketua Departemen 2 Ulil Absor, Departemen Kajian dan Aksi Strategis, Ketua Departemen Jauhari Alafi, Wakil Ketua Departemen 1 Muhammad Saifullah, Wakil Ketua Departemen 2 As'adur Rafiqi. Departemen Hubungan dan Diplomasi Eksternal, Ketua Departemen Rizky Mustafa, Wakil Ketua Departemen 1 Solihin, Wakil Ketua Departemen 2 Jamaluddin Malik. Departemen Media dan Informasi, Ketua Departemen Muhammad Abdul Aziz, Wakil Ketua Departemen 1 Abdul Salam, Wakil Ketua Departemen 2 Rofiansyah. Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, Ketua Departemen Zainul Hasan, Wakil Ketua Departemen 1 Rudi Hartono Setiawan, Wakil Ketua Departemen 2 Yahya Ismail Marzuki. Departemen Sumber Daya Manusia, Ketua Departemen Fathur Rozi, Wakil Ketua Departemen 1 Muhammad Masdar Umaruddin, Wakil Ketua Departemen 2 Rifki Maulidi. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 9 September 2023. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang Muhammad Hasan SPSI MSOS ditandatangani. Ini ikrar pelantikan, nanti kalau diinstruksikan untuk mengikuti, diikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa pada hari ini Sabtu 9 September 2023 di Aula PMU Bakit. Saya sebagai Wakil Ketua 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang melantik saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Eksekutif Masa Hikmat 2023-2024. Untuk itu ikuti kata-kata saya. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan didorong oleh hasrat untuk mewujudkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan di kalangan mahasiswa dan sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, maka dengan ini saya selaku pengurus Dema Sekolah Tinggi Agama Islam satu, senantiasa bersikap bijak, jujur, disiplin, penuh rasa tanggung jawab dan bekerja sama dalam membangun tugas sebagai pengurus Dema. 2. Senantiasa menjaga harkat, martabat dan citra Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang dalam menjalankan kehidupan kampus maupun di masyarakat. 3. Senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan dengan seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang. 4. Serta ikut berperan aktif dalam usaha mencerdaskan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang. 5. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta garis besar haluan organisasi Dema Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang. Cukup demikian ini pelantikan. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan oleh Allah kekuatan
dan kesehatan untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan diemban nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Untuk acara selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang yang akan diwakilkan oleh Bapak Zainuddin MPDI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang kami hormati dan kami ta'zimi Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Husni Zuhri, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang sekaligus Ketua Pembina Yayasan Miftahul Ulum Lumajang beserta majelis keluarga. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang Bapak Muhammad Hisan SPSI MSOS. Yang kami hormati kepada semua sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Lumajang yang kebetulan pada siang hari ini tidak bisa mengikuti pelantikan karena ada rapat untuk persiapan akreditasi Prodi Hukum Ekonomi Syariah. InsyaAllah mudah-mudahan
semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami cinta sayangi kepada semua kepengurusan Dema Dimisioner 2022-2023, yang kami hormati kepengurusan Dema yang baru 2023-2024 Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka untuk menyaksikan pelantikan dan seminar Dewan Eksekutif Mahasiswa dengan tema meningkatkan integritas leadership dalam berorganisasi. Insyaallah nanti narasumbernya adalah Bapak Andri Romi Kurniawan SE, staf LPBD Provinsi Jawa Timur. Salatan wa tasliman marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita bisa menikmati nikmatnya ilmu, iman dan Islam pada saat ini. Mewakili dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum bahwa berorganisasi itu sangat penting sekali. Jadi mahasiswa sebagai penggerak atau DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, kalau dulu istilahnya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dulu saya pernah menjadi presiden Badan Eksekutif di waktu saya di kuliah di Al-Hikam Malang, di S1-nya itu juga menjadi Badan Eksekutif juga, terus kemudian menjadi pengurus OSPAM namanya, organisasi santri mahasiswa Al-Hikam Malang pada waktu itu. Itu memang asar atau efeknya ketika kita selalu mengikuti organisasi, itu dampaknya atau efeknya nanti akan terasa ketika kita terjun di masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena kita akan bertemu dengan hal-hal yang mungkin tidak pernah kita temukan di dunia pendidikan, khususnya di kelas-kelas misal. Ketika kita sudah terjun di organisasi, maka komunikasi atau teori-teori yang ada di bangku perkuliahan itu akan terasa ketika kita terjun di masyarakat. Jadi saya mohon kepada teman-teman, silahkan semua pengurus DEMA yang baru, yang telah dilantik barusan ini, silahkan keluarkan semua kemampuan Anda, kreativitas atau inovasi apapun yang Anda miliki dari beberapa departemen yang ada tadi, sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, silahkan melalui kemahasiswaan, baik itu yang kemahasiswaan, badan kemahasiswaan yaitu Bapak Muhammad Hussein atau Bapak Baihaqi, yang kalau tidak ada beliau langsung ke saya sebagai wakil ketua 3 badan bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, itu yang sangat penting sekali. Bukan berarti nanti karena seperti ini, Dewan Eksekutif Mahasiswa itu adalah sebagai tangan panjang sekolah atau kampus yang ada dimanapun, sehingga semua yang ada di struktural itu merupakan tangan panjang dari kampus untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa. Karena memang proses dalam mencari ilmu itu kan ada 3 kalau dalam beberapa penjelasan dalam ilmu filsafat itu. Yang pertama itu adalah ketika kita mencari ilmu, maka yang pertama yang akan kita rasakan adalah kesombongan yang ada di diri kita, karena baru tahu gitu, oh ilmu seperti itu, akan ditampakkan gitu, prosesnya. Terus tahapan yang kedua, orang itu akan merasa kalau dirinya ternyata itu adalah banyak pesaingnya dalam proses mencari ilmu itu. Baru yang terakhir, merasakan orang yang haus ilmu itu merasakan kalau dirinya itu yang paling bodoh sebenarnya, sehingga tidak akan berhenti mencari ilmu, baik ilmu itu yang berkaitan dengan teori atau yang berkaitan dengan praktek-praktek yang ada di lapangan nanti. Sehingga berorganisasi dengan tema yang cukup luar biasa ini, meningkatkan integritas leadership atau
kepemimpinan di sini dalam berorganisasi. Sehingga teman-teman yang baru dilantik itu tadi adalah merupakan tangan panjang yang Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum. Kalau nanti ada hal-hal yang mungkin tidak bisa untuk selesaikan dulu, baru kita berkomunikasi dengan bagian kemahasiswaan. Harus bergerak dan harus selalu bertanya ketika ada kegiatan-kegiatan yang untuk ketuanya ini dari dalam ya. Ada yang dari luar wakilnya. Bagian apa yang dari luar? Departemen ya, yang dari luar. Ya enggak apa-apa. Nanti itu untuk menjaring koneksi dengan BEM-BEM atau DEMA yang ada di luar. Terus kemudian dalam masalah administrasi semisal DEMA. Jadi ini menjadi pembelajaran atau pelajaran untuk kita bahwa administrasi itu sangat penting. Pengarsipan dalam sebuah organisasi itu sangat penting sekali. Baik itu surat keluar atau surat masuk. Jadi itu harus jelas dan harus struktur atau cara penulisannya itu harus juga jelas. Sehingga ini belajar bukan hanya belajar di lapangan nanti, tapi teorinya untuk berorganisasi sudah juga dikuasai oleh kita. Sehingga nanti ketika sampean adik-adik kelasnya sama, silahkan difasilitasi. Jangan menunggu dari kampus untuk mengadakan seminar-seminar atau apapun itu. Jadi memang DEMA tugasnya, dan itu sudah dianggarkan dalam ART Sekolah Tinggi Agama Islam. Karena memang seperti itu, kalau tidak ada yang menjemput bola kita terus, karena dosen atau kepengurusan itu kan ada banyak permasalahan yang harus ditangani, sehingga untuk bagian kemahasiswaan itu dipasrahkan penuh kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa melalui WK3 namanya, Wakil Ketua 3, yang kebetulan itu saya sendiri. Kadang mau mengadakan program, tapi kalau tidak jelas ya tetap tidak saya kasih kalau tidak telah tujuannya. Karena ada TOR nanti itu, ada term of reference. Jadi ada TOR, ada apa latar belakang sampean mengadakan acara itu, terus kemudian tujuannya itu apa, outputnya itu apa. Itu ada TOR-nya istilahnya, term of reference. Itu biasanya seperti itu. Jadi jelas tujuannya dan targetnya itu siapa saja. Ini belajar seperti itu. Jadi 1 tahun ini silahkan digunakan sebaik mungkin untuk berorganisasi, untuk melayani semua mahasiswa. Anak mahasiswa kita apalagi yang masih baru gitu, silahkan dipancing untuk mengikuti organisasi. Kalau perlu setiap bulan harus ada acara, paling tidak itu sudah. Jadi dalam 1 tahun itu apa saja program yang Anda lakukan yang akan dilakukan oleh DEMA ini. Makanya nanti ada musyawarah kerja biasanya. Ada musker dari DEMA sendiri, baik itu dari departemen yang ada di bawah DEMA itu silahkan program apa dalam 1 tahun ini. Untuk pendanaannya silahkan melalui saya atau Bapak Husain atau Bapak Baihaqi. Kan seperti itu ya, bisa dipahami. Dan terima kasih kami ucapkan kepada semua kepanitiaan pelantikan dan seminar pada siang hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya ini diberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Yang penting itu sedikit tapi bisa dimanfaatkan, itu luar biasa. Apapun. Jadi semua waktunya saya sering menyampaikan, jangan sampai waktu kita itu disia-siakan. Karena waktu itu yang kita miliki ya sekarang ini. Yang sudah berlalu ya sudah tidak kita miliki sudah. Iya, kalau yang sudah berlalu itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Kalau yang sudah berlalu itu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sehingga tidak bisa untuk dikembangkan pada masa yang akan datang, itu yang sangat berbahaya. Sehingga kehidupan kita lebih baik daripada kehidupan yang kemarin. Yang akan datang silahkan direncanakan, walaupun belum tentu waktu yang akan datang itu kita miliki. Harus semuanya. Kecuali tidur kita tidak beraktivitas. Dalam tidur pun kalau diniatkan ibadah kan semuanya bermanfaat. Apalagi sebagai mahasiswa yang santri. Mahasiswa santri itu harus semuanya. Jadi waktu-waktu itu harus digunakan sebaik mungkin. Biar kita tidak masuk kepada kategori lafi husrin. Wal asri innal insana lafi
khusrin. Pada dasarnya manusia itu dalam kerugian semuanya, kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat termasuk sampean berorganisasi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Dan semuanya harus dikembalikan kepada Allah pada akhirnya. Kalau semua urusan sudah tidak bisa kita tangani secara akal dan pikiran kita, maka ya harus dikembalikan wa ilaihi turja'un, dikembalikan kepada siapa yang membuat semuanya ini. Saya kira seperti itu, dan mohon maaf apabila dari kepengurusan atau dari struktur Sekolah Tinggi Agama Islam ini tidak ada yang bisa hadir. Tadi saya baca undangan kok gak ada waktunya teman-teman ini. Itu koreksi nantinya. Jangan-jangan ini nanti pematerinya gak ada waktunya juga ini. Jadi ada ya. Itu pembelajaran. Bukan saya bukan ingin dihargai, bukan. Karena memang harus seperti itu. Itu namanya belajar berorganisasi. Gitu. Harus dimusyawarahkan dulu ini undangan seperti apa, modelnya itu seperti apa. Jadi terstruktur atau tersistematis dengan baik gitu. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman yang baru dilantik bisa melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya. Kemudian dan mudah-mudahan ini bisa nanti dipergunakan untuk kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya ialah sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Terpilih tahun akademik 2023-2024. Kepada Saudara Ivan Zidni Pratama kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa nusalliyan wa nusalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh sekaligus pembina Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kiai Haji Husni Zuhri bin Sirajuddin wa ahli baitihim, juga yang kami hormati pengurus yayasan, yang kami hormati Ketua STAIM Lumajang, yang kami hormati WK3 bidang kemahasiswaan Dr. Haji Zainuddin MPDI, juga kepada segenap kaprodi, dosen dan jajaran sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, yang kami hormati kepada semua pengurus Dema Demisioner dan seluruh mahasiswa STAIM Miftahul Ulum Lumajang. Salatullah wa salamuhu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau diutus ke dunia ini, kita dapat mengetahui ajaran-ajaran agama Islam. Kita diberi ilmu dalam segi etika maupun akidah yang kita anut bersama pada hari ini. Ayuhal hadirun rahmatullah alaikum. Syukur alhamdulillah kami sudah terpilih dan dilantik hari ini sebagai kepengurusan Dema periode 2023-2024. Suatu kebanggaan bagi kami, Kabinet Reformasi, yang artinya re itu adalah religius, di mana hal ini mencerminkan citra kesantrian kita sebagai mahasiswa STAIM yang merupakan
kampus pesantren yang tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai agama, khususnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan menjalankan tridharma perguruan tinggi berlandaskan akhlakul karimah. Selanjutnya adalah kata forma, di mana forma ini terdiri dari dua kata ilmiah, formasi ataupun formatur, yang mana implementasi daripada kedua kata ini adalah ada pada kata si, yaitu sinergitas. Susunan kabinet yang kami angkat ini adalah untuk membentuk kerjasama yang baik agar menghasilkan hal yang positif. Maka perlu adanya saling bersinergi satu dengan yang lain. Kami pengurus Dema akan mengharap kepada semua mahasiswa STAIM untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang akan diadakan pengurus Dema dalam 1 tahun ke depan. Juga kami mengajak kepada semua mahasiswa, mari kita ciptakan peradaban baru di kampus tercinta kita ini. Peradaban yang diakui oleh bangsa dan negara, menciptakan kampus yang hebat dan bermartabat. Maka itu kita harus menjauhi zona nyaman, karena zona nyaman ini sangatlah membunuh potensi. Mari kita berjuang bersama dengan segala tenaga kita, pikiran, untuk mengembangkan ilmu-ilmu kita, yang nantinya kita akan adakan kajian dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Juga nanti ada podcast untuk melatih bahasa mahasiswa STAIM Miftahul Ulum Lumajang ini. Kami juga berterima kasih kepada panitia pelaksana yang telah mensukseskan acara pada siang hari ini, dan juga kepada semua hadirin. Kami mohon maaf karena acara ini sangatlah melambat waktunya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin masih disemangatkan lagi ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan materi dari Bapak Andri Romi Kurniawan SE selaku staf LP2 Provinsi Jawa Timur. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada salah di kata maupun perilaku, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara yang terakhir ialah penutup dan doa, yang mana hal ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Zainuddin MPDI. Namun sebelum itu, kami sebagai pembawa acara akan mengundurkan diri. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, waffaqanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan yuwafi ni'amahu wa yukafi masjida rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimul azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina ya Allah biha min jami'il ahwali wal afat. Taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indakal darajat. Tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat wal ayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna liwalidayna kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa udan salihan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'afiyah quwwatan zahiran wa batinan qabul lid-du'a wa tahfili kullil bala' wan nasri 'ala al-a'da wa tulil umri fi ta'atillah wa mardatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana bi barakatil Fatihah.
Cek. Sebelumnya kepada seluruh mahasiswa atau peserta seminar, kami harap untuk masuk menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum serta pembina yayasan Raden Kyai Muhammad Husni Zuhri bin Sirajuddin wa jami ahli baitihil kiram alladzi nusmi'uhum wa nukrimuhum. Yang terhormat Bapak Muhammad Hesan SPSI MSOS selaku Rektor Setaimu Lumajang. Yang terhormat jajaran Waka Kaprodi beserta dosen, dan yang terhormat kepada pemateri kita pada siang hari ini Bapak Andre Romi Kurniawan SE, dan tak lupa pula kepada semua teman-teman mahasiswa atau peserta seminar pada siang hari ini yang juga kami banggakan. Kami sebagai moderator akan mengatur berjalannya seminar pada siang hari ini. Pertama adalah pemateri kita akan memaparkan sebuah materi tentang masalah meningkatkan integritas leadership dalam berorganisasi. Setelah itu kita masuk pada sesi tanya jawab. Jadi mohon disimak dengan geting. Dan yang selanjutnya kurikulum vitae dari Bapak Romi Kurniawan. Nama Bapak Romi Kurniawan SE, tempat tanggal lahir Bondowoso 16 Agustus 1996, alamat rumah Sukolor Maesan Bondowoso, nomor HP 081 515 293 007. Pekerjaan beliau merupakan staf sekretariat LPPD Provinsi Jawa Timur. Pendidikan S1 IAN Jember, S2 Universitas Bayangkara Surabaya. Pengalaman organisasi PMI cabang Jember. Ia masa khidmat 2017-2018 PMI cabang Jawa Timur, PMI Jawa Timur 2019-2022, dan merupakan anggota BEM IAN Jember. Moto hidup, sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mungkin itu adalah kurikulum vitae dari Bapak Andre Romi Kurniawan selaku pemateri kita pada siang hari ini. Kemudian masuk pada sesi pemateri. Kami sampaikan dengan hormat untuk memaparkan ilmu sebanyak-banyaknya agar bisa kita wadahi untuk kelak kita keluar dari kampus kita sendiri. Kami persilahkan. Sebelumnya dengan hormat kami mohon kepada semua peserta untuk tidak merokok. Sebentar. Cek 1 2. Sebelumnya Mas operator bisa di full screen. Bisa di full screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati, yang kami hormati, yang kami takdimi,
Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih, Lumajang. Yang kami hormati seluruh Dewan Rektorat Pimpinan dari STAI Miftahul Ulum Banyu Putih. Yang kami hormati seluruh jajaran Dema STAI Miftahul Ulum Banyu Putih Lumajang, dan seluruh jajaran dosen. Sebelumnya saya datang ke sini ini hanya saya niatkan sebagai share pengalaman dan saling berbagi, bukan ada maksud untuk mengajari kalian, karena di sini saya sendiri juga termasuk bisa dibilang santri juga di sini, karena memang masih guru saya juga di sini. Terus di sini juga beberapa jajaran dosen, jajaran guru itu adalah senior saya sendiri. Ya, di sini ada Mas Husen, di sini Pak Husen ya, Pak Husen. Ini senior saya juga di kampus. Ada Pak Farhan, itu juga senior saya di kampus. Di sini pesertanya dari pengurus apa mahasiswa juga? Mahasiswa juga ya. Berarti sebelumnya saya juga ucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Dema Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum periode 2023-2024. Mengenai tema hari ini yang akan kita sharing ialah meningkatkan integritas leadership dalam berorganisasi. Bisa ditampilkan, Mas? Ya, di full screen. Ya, di sini yang dimaksud dengan leadership adalah yang harus pertama-tama kalian harus ketahui adalah kepemimpinan. Lah, yang dimaksud kepemimpinan itu apa? Seperti itu. Nanti juga akan saya di akhir, baik penanya di sini juga akan ada 2 penanya nanti yang akan saya kasih hadiah. Bagi dua penanya yang terbaik akan saya kasih hadiah buku. Jadi bisa lanjut next. Yang pertama, apa itu kepemimpinan? Di sini saya ada 2 teori yang dikemukakan. Yang pertama, kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok ke arah pencapaian tujuan organisasi. Sebagai contoh di sini ada DEMA atau BEM atau istilahnya apa? Dewan Eksekutif ya, Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang memang membidangi bagaimana suatu struktur eksekutif di lingkungan tatanan kampus yang disebut sebagai organisasi intra, baik itu dari sekolah tinggi, institut ataupun universitas, seperti itu. Dan yang kedua adalah salah satunya kemampuan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan mengajak orang lain agar mau melakukannya. Jadi yang dimaksud dengan kepemimpinan itu beda dengan sosok pemimpin, itu beda dengan bos. Yang namanya pemimpin itu adalah dengan memberikan segenap kemampuan dan juga pengetahuannya untuk dicontohkan terlebih dahulu kepada jajarannya agar ditiru, seperti itu. Kalau bos itu biasanya hanya tahu nyuruh. Jadi teman-teman di sini, sahabat-sahabat di sini juga harus tahu apa bedanya kepemimpinan dan juga bos, seperti itu ya. Oke, bisa next, Mas. Ya, ini karakteristik utama pemimpin. Yang pertama memang harus jujur. Jujur ini apa? Kalau di dalam Islam itu kan ada yang namanya sidik, amanah,
tabligh fatonah. Lah kita kemukakan di sini juga ada tambahan dari teori-teori klasik dan kontemporer yang berkembang pada zaman ini. Di sini yang pertama jujur, visioner. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai roadmap yang jelas. Saya ambil contoh lagi Dema di sini. Selama satu periode Dema di sekolah STAI Miftahul Ulum akan diberikan tema besarnya apa yang akan dilakukan selama satu periode. Nah, jadi sosok pemimpin atau ketua Demanya itu harus, atau presiden mahasiswanya itu harus punya roadmap yang jelas akan dibawa kemana organisasi ini selama satu periode ke depan. Seperti itu. Jadi mempunyai visi besar yang dituangkan ke dalam program kerja selama satu periode. Jadi seperti itu. Yang ketiga, kompeten atau cerdas, atau dalam bahasa Arabnya itu fatonah, ya. Cerdas. Jadi kompeten, dia mampu dan mengetahui bidang dan juga sektor kerjanya seperti apa yang akan dihadapi, karena memang yang namanya lingkungan kerja atau lingkungan perkembangan itu berbeda. Contoh di sini kampus yang ada di pesantren itu beda dengan kampus yang tidak di pesantren. Contohnya seperti kalau di Lumajang itu kan ada STKIP, ada apa itu lagi? Staibu masih di pesantren. STIA ya, STIA. Jadi beda. Medan perjuangan, medan perkembangannya juga beda antara kampus yang di pesantren dengan kampus yang di luar pesantren. Pastinya yang pertama, basis dari mahasiswa sendiri yang dari kampus yang ada di dalam pesantren pastinya banyak berlatar belakang dari santri itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi tidak serta-merta bisa disamaratakan dengan mahasiswa yang umum. Itu yang pertama. Jadi seorang pemimpin itu harus tahu medannya. Makanya dia harus kompeten di bidangnya dan juga mampu untuk mengejawantahkan suatu visinya nanti ke dalam program kerja itu selama satu periode, agar semua generasi atau regenerasi dari kepengurusan yang selanjutnya mampu menerjemahkan bagaimana pokok-pokok pikiran yang selama satu periode sebelumnya bisa dilanjutkan seperti itu. Dan yang selanjutnya adil, pasti kalian sudah tahu seperti apa, dan juga pastinya menginspirasi. Yang dimaksudkan menginspirasi itu bisa saya jelaskan itu sebagai sosok pemimpin itu harus bisa menjadi tauladan atau bisa menjadi contoh bagi setiap pengurusnya agar bisa membawa kepengurusan atau keanggotaan organisasi lainnya mewujudkan apa yang sudah diprogram kerjakan, seperti itu. Baik, next Mas. Prinsip kepemimpinan di sini bisa kalian petakan. Di sini saya petakan menjadi 6. Yang pertama, tentukan sasaran dan tujuan bersama anggota kelompok. Yang kedua, bantu anggota untuk mencapai tujuan sasaran kelompok. Yang ketiga, koordinasi kegiatan kerja. Yang pastinya selama satu periode, kalau di Dema itu biasanya ada beberapa rapat atau ada beberapa evaluasi setiap bulannya, setiap minggunya. Nah, di situ bisa dituangkan bagaimana koordinasi kegiatan kalian. Yang keempat, seorang pemimpin harus membantu anggota agar dapat menyesuaikan diri dengan kelompok. Nah, di sini yang dimaksud ini adalah poin ini adalah setiap bidang organisasi itu mempunyai cabang-cabang kekhususan yang memang berbeda. Contohnya ada biasanya bidang internal yang itu tugasnya mengurusi bagaimana kepengurusan dan juga jalannya roda organisasi selama satu periode ke depan itu secara kelembagaan di dalam. Ada bidang eksternal yang tugasnya biasanya melakukan komunikasi-komunikasi kepada lembaga-lembaga di luar
organisasi itu sendiri. Contohnya kalau di Dema sendiri itu biasanya di satu kabupaten atau kota atau bahkan tingkatan provinsi itu biasanya ada suatu wadah yang memang mewadahi beberapa organisasi intra baik ekstra kampus. Biasanya kalau ada di Jawa Timur itu ada BEM Nusantara, ada BEM SI, lah itu atau BEM NUS gitu kan. Itu biasanya kalian terwadahi di situ. Lah itu tugasnya adalah bagian bidang eksternal. Yang kelima, tunjukkan bahwa orientasi kita adalah kelompok, bukan perorangan. Lah ini juga ada istilahnya, ada Superman, ada super team. Lah yang dimaksudkan di sini seorang pemimpin itu bagaimana membawa organisasi itu selama periode kepengurusannya itu adalah sama-sama kerja sama dan sama-sama kerja, bukan potensi yang ada di dirinya saja yang ditonjolkan, tapi juga bagaimana kepengurusan itu hidup sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang enam, tunjukkan perhatian manusiawi. Biasanya sosok pimpinan atau ketua organisasi itu harus mampu mengerti kondisi di bawahnya, kondisi kepengurusannya, kondisi anggotanya, bagaimana kondisi kesehariannya, dalam apa ada kendala, apa ada masalah yang harus diselesaikan. Itu mereka harus tahu seorang pemimpin. Baik Mas, next. Perilaku kepemimpinan. Yang pertama itu mengatakan, pemimpin memastikan masalah, menyelidiki, mengkaji dan menjelaskan fakta. Setelah itu mempertimbangkan pemecahan masalah alternatif dan memilih satu cara pemecahan yang dinilai paling tepat. Tentunya dengan cara musyawarah organisasi. Seperti itu. Yang kedua, anggota diberitahu apa yang harus dilakukan. Pendapat anggota dimungkinkan untuk dipertimbangkan. Karena pimpinan itu tidak bisa memaksakan kehendaknya sendiri. Pastinya seluruh pendapat dari anggotanya harus diperhatikan dan diakomodasi menjadi keputusan akhir yang tepat. Menghimbau, pemimpin membuat keputusan. Yang kedua, ada himbauan agar anggota menerima keputusan. Yang ketiga, ada penjelasan atas manfaat dari keputusan itu sendiri. Next Mas. Perilaku pimpinan selanjutnya yaitu konsultasi. Pimpinan memberitahu permasalahan kepada anggota dan minta saran pemecahan masalah yang tadi saya jelaskan melalui musyawarah. Saran anggota dapat menjadi cara pemecahan masalah sementara. Pemimpin setelah mempertimbangkan saran memutuskan cara yang terbaik. Bergabung, pemimpin membicarakan masalah dan menerima keputusan anggota. Pemimpin memberikan batasan yang kemudian menggiring pada keputusan akhir. Pemimpin menyerahkan pembicaraan dan pemecahan masalah yang memuaskan dan diinginkan oleh anggota. Jadi intinya semua adalah bagaimana musyawarah yang dilakukan setiap ada evaluasi itu penting untuk menjadikan keberlangsungan organisasi yang baik dan sehat. Next Mas. Ciri umum yang pemimpin yang berhasil, lah ini yang kemudian menjadi kesinambungan dengan tema kita hari ini, bagaimana meningkatkan integritas leadership, meningkatkan kepercayaan dari anggota kepada pimpinan, meningkatkan role model atau percontohan seorang pemimpin terhadap anggotanya. Itu pentingnya di sini, ciri umum pemimpin yang berhasil. Kelancaran berbicara, bagaimana dia menyampaikan pendapat, bagaimana dia memecahkan masalah, bagaimana kebijaksanaan dalam mengeluarkan suatu kebijakan. Yang kedua, kemampuan memecahkan masalah, kesadaran akan kebutuhan anggota, itu semuanya dituangkan di sini. Ada ciri umum untuk pemimpin yang berhasil. Next Mas. Keluasan, kesediaan menerima tanggung jawab, keterampilan sosial, kesadaran akan diri dan lingkungannya. Next. Oke. Kira-kira dari yang saya sampaikan barusan, sahabat-sahabat di sini, saya tanyakan dulu. Di sini rata-rata semester berapa yang ikut? Semester? Ada yang maba juga? Ada ya? Oh.
Yang maba coba angkat tangan. Yang semester akhir ada? Gua skripsi. Oke. Baik, coba ada yang bisa menyimpulkan yang pertama ya, yang saya kasih hadiah. Ada yang bisa menyimpulkan dari bagaimana sosok pemimpin yang berintegritas? Saya pilih. Ada yang lain? Gak ada ya, coba masnya. Bisa maju ke depan, gak apa-apa. Bisa maju. Saya kasih mic mas. Ya, menghadap ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan dulu ya. Nama saya Muhammad Fathur Razak dari semester 5 Pak, jurusan HKI Pak. Ya. Hukum Keluarga Islam. Hukum keluarga. Ya. Lalu Syahsiah. Ya Pak. Dari sepengetahuan saya selama hidup di Staimo ini, bahwa di dalam kepemimpinan untuk kita itu menjalani biar sukses, maka sang pemimpin tersebut salah satunya untuk bisa punya pemikiran yang berintelektual. Rancaknya intelektual itu bisa mencangkup yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah salah satunya. Saya simpulkan intelektual itu semuanya. Sidik, amanah, tablik, fatonah jikalau disimpulkan jadi satu, harus ada pemimpin yang berintelektual. Banyak yang harus alim, harus pintar, beradvokat, bisa kalau bisa menyampaikan dengan bijak kata-kata kotes yang bisa menyentuh tujuannya gitu. Intinya pemimpin itu harus berintelektual. Intinya itu intelektual. Dan rancaknya semuanya intinya terkumpul kepada intelektual. Itu intelektual. Saya tadi simpulkan karakter pemimpin itu, saya simpulkan harus berintelektual pemimpin tersebut Pak. Ya, terima kasih dari saya perwakilan HKI 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Mas siapa tadi? Mas Rozak. Oke, luar biasa. Baik, ada lagi yang mau nyoba? Mungkin? Ya itu, Mas yang depan. Ya, yang depannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Arif, Prodi MPI, karena saya masih maba, yakni mahasiswa baru. Karena yang di sini saya yang paham itu kriteria menjadi seorang pemimpin itu cuma 5 saja. Karena yang ke belakang itu dosennya terlalu santai gitu, terlalu cepat terangkan begitu. Maaf Pak. Yang pertama, karakteristik menjadi leadership itu jujurlah. Kalau seorang pemimpin sudah jujur, maka dapat dipastikan pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Ya seperti halnya ya Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad dikenal kepemimpinannya dikarenakan jujur, bukankah begitu kan? Kesimpulannya ya seorang leadership itu ya bisa mempunyai misi dan visi begitu. Ketika seorang pemimpin tidak mempunyai suatu visi dan misi, maka janganlah menjadi seorang pemimpin. Nah begitu intinya. Itu sudah inti itu sudah. Jika seorang pemimpin tidak mempunyai visi atau misi, ya jangan nyalon untuk menjadi pemimpin, begitu saja. Nah itu, bukankah begitu? Iya, bukan. Terus gini,
adil. Ya, seorang pemimpin itu ya harus adil. Nah, terus selanjutnya itu ada pembahasan banyak aslinya, tapi saya kurang baca, saya kurang dosennya terlalu cepat untuk menerangkan begitu. Enggak. Mungkin cukup ini wallahu a'lam. Ya, nanti yang mau materinya bisa minta ke ini Mas admin ini. Ya, Mas operator. Nanti materinya bisa di copy juga. Oke. Di sini rata-rata santri apa ada yang pulang juga? Santri semua ya, gak ada yang pulang. Gak ada yang pulang. Gak ada yang santri kalong maksudnya. Oke. Sebenarnya salah satu juga yang maksud kedatangan saya ke sini itu saya juga ingin menyemangati bagaimana tujuan kalian ke depannya pasca lulus dari S1 STAI Miftahul Ulum. Pastinya ada yang ingin melanjutkan pendidikan, ada yang ingin melanjutkan langsung kerja, ada yang juga ingin menikah mungkin langsung, ada yang lanjut ke S2 atau S3. Salah satunya yang bisa diakomodir, ini kesempatan besar untuk sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Ada satu kebijakan atau kesempatan besar yang diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu memberikan kesempatan beasiswa kepada sahabat-sahabat seluruh warga Jawa Timur yang memiliki kriteria khusus. Siapapun yang memenuhi kriteria tersebut berhak mendapatkan beasiswa S1, S2 ataupun S3. Salah satunya itu setiap tahunnya dibuka di seluruh kampus Jawa Timur yang ditunjuk oleh Pemprov Jawa Timur. Untuk periode kedepannya mungkin ada yang lulus dari sini, itu bisa yang mau melanjutkan S2 itu bisa bisa cari informasi melalui halaman website lppdjatim.org. Ya, lppdjatim.org. Di situ ada beberapa persyaratan yang bisa dipenuhi jika kalian ingin meneruskan jenjang ke S2 ataupun S3 seperti itu. Untuk juga santri yang memang baru lulus SMA atau MA, itu ada kesempatan juga untuk S1-nya. S1 Ma'had Ali ada, S1 PTKI seperti di sini Staimu, atau S1 di Al Azhar Mesir, itu juga ada kesempatan. Semuanya persyaratan dan juga hal-hal yang perlu dilengkapi itu ada semua di halaman website tersebut. Jadi sangat eman kalau sampai kesempatan ini dilewatkan oleh sahabat-sahabat semua. Halamannya bisa dicek di lppdjatim.org ya, bisa di IG juga ada lppdjatim. Ya, mungkin ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan 2 orang. Yang belakang tadi, ya yang belakang. Itu yang belakang. Biar gak perlu maju. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan dulu. Iya. Kami atas nama Muhammad Masdarul Baruddin dari Prodi HKI semester 8 semester 7 baru naik. Iya. Kesusu mau lulus. Mau bertanya, ketika menjadi seorang pemimpin, kemudian di suatu organisasi tersebut dapat diistilahkan rusak. Mungkin dari pemimpin sebelumnya seperti administrasi, kemudian keorganisasian di organisasi tersebut sudah simpang siur,
kalau Cak Madurna tak temu konco bungkan. Nah itu bagaimana langkah awal pemimpin untuk membenarkan organisasi itu, untuk membentulkan organisasi itu. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas jawabannya. Pernah di BEM juga? Pernah di Dema? Masih baru dilantik. Oh, baru dilantik ini. Berarti pengurus yang sekarang. Pengurus ya? sekarang. Oke. Berarti ini minta solusi dari pemimpin yang kepengurusan yang sebelumnya ke pengurusan yang sekarang gitu ya. Oke. Ya udah, terima kasih. Iya. Tuh. Yang kedua. Oke, ini Mas yang kacamata, maju ke depan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlur Rahman dari Prodi PBA semester 1. Pak, saya mau nanya gimana caranya menghilangkan ketika kita jadi pemimpin itu punya rasa kecil hati, gak pede gitu Pak. Gimana cara menghilangkannya gitu? Udah cukup itu Pak. Siap. Oke, saya kasih kesempatan dua ini dulu ya. Baik, yang pertama tadi bagaimana cara membenahi suatu kepengurusan yang memang ditinggalkan oleh periode sebelumnya itu kurang bagus, terutama dari segi administrasi. Saya contohkan, jika saya menjadi pimpinan atau ketua dari suatu organisasi tersebut yang terpilih setelah periode sebelumnya itu, pastinya yang pertama, pastikan permasalahannya di bidang apa dulu. Contoh seperti tadi yang dikemukakan Mas siapa tadi? Ya, itu yang pertama administrasi. Berarti yang langsung berhubungan dengan administrasi siapa? Sekretaris jenderal atau sekretaris umum, biasanya kan gitu. Jadi pemecahan masalahnya adalah bagaimana dia menunjuk sekretaris umumnya itu pastinya yang mengerti tentang administrasi. Bagaimana penulisan surat, bagaimana inventarisir, bagaimana merapikan administrasi di kepengurusan, baik ke atas garis koordinasi, ke samping garis instruksi ke bawah, ataupun garis konsultasi ke atas, seperti itu. Jika permasalahannya di bidang internal, pastikan orangnya yang ditunjuk sebagai ketua bidang internal itu adalah yang mengerti bagaimana caranya manajemen terhadap organisasi. Yang dimaksud manajemen organisasi, bagaimana dia mengatur atau merapikan kepengurusan, istilahnya ngontak maduren, yesi bisa alobi atau ngajak cakancana ini untuk aktif, terutama karena di organisasi itu kuncinya satu, meskipun semua dari struktur itu pinter, tapi mentadek si aktif, pastinya organisasi mandek nanti, organisasinya mati nanti. Jadi bagaimana kalau permasalahannya di bidang internal, bagaimana ketua itu harus menunjuk ketua bidang internalnya adalah orang yang mengerti bagaimana cara ngajak teman-temannya dari kepengurusan itu aktif. Kalau permasalahannya di bidang eksternal, yang seperti saya jelaskan tadi, hubungan kelembagaan di luar organisasi itu sendiri, ya kalian harus, pemimpin tersebut atau saya harus menunjuk dia yang pinter dan juga pinter ngomong dan juga mempunyai jaringan yang luas keluar. Lah seperti itu. Terus jika permasalahannya di bidang di bidang intelektualnya, keilmuannya, biasanya ada bidang keilmuan, bidang kajian, ya bagaimana dia harus menunjuk ketua bidang keilmuan atau kajian tersebut orang yang memang menguasai di bidang kajian-kajian, contohnya filsafat, contohnya juga ada kajian tentang
bakat dan minat, pastinya yang harus menguasai di bidangnya masing-masing. Lah itu yang harus dilakukan dari pimpinan tersebut. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa tadi? Soal ini ya, apa? Insecure ya, dia gak pede. Lah, pastinya menurut saya ketika dia menjadi pemimpin, pasti sebelumnya kan dia mencalonkan. Pastinya dia mencalonkan dirinya. Lah, dengan mencalonkan itu sendiri, pastinya dia sudah merasakan ada dorongan kuat baik dari diri sendiri atau dari orang lain. Akhirnya dia berani untuk maju. Lah, tinggal meningkatkan kepercayaan diri itu bagaimana? Menurut saya itu, saran saya harus sering-sering komunikasi dengan semua elemen, baik itu kalau di internal kampus ya dengan dosen, dengan sesama teman. Kalian harus menjaga kekompakan di dalam organisasi itu sendiri. Itu yang pertama, karena ketika sudah kompak, pastinya komunikasinya lancar. Setiap ada masalah gampang dipecahkan masalahnya karena sudah bisa mengomandoi atau menggerakkan seluruh pengurusnya untuk menyelesaikan apapun masalah yang sedang dihadapi. Itu menurut saya. Mungkin ada ini apa sanggahan dari ini atau kurang puas? Tunggu bentar. Yang tadi yang tanya dulu. Siapa? Iya, gimana? Gimana? Coba yang lain diam dulu. Pemimpin itu ditunjuk. Oke. Iya, maksud saya tadi itu ketika dia sudah menjadi pemimpin, pastinya dia harus mampu berkomunikasi dengan internal itu sendiri. Karena segala sesuatu itu harus diselesaikan secara internal terlebih dahulu, baru dia akan bisa menggerakkan semua elemen di organisasi tersebut. Baik dia masalah di dalam ataupun di luar pasti bisa ketika sudah diselesaikan di internal, seperti itu. Tadi yang pertanyaan sebelumnya ada yang mau ditambahkan? Sudah ya? Oke. Baik Mas, ini yang barusan tanya, saya pilih satu ya. Mas yang ini tadi satu, sama tadi yang ngomong depan siapa ini ya? Oke, maju. Oke. Iya, sama yang pakai kacamata. Presidennya siapa? Presidennya? Minta tolong dipanggilkan. Atau ada yang mewakili, sekretarisnya atau ketua bidangnya siapa? Oh, sama sendiri. Oke.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan dan pemateri sudah mencukupkan pematerian pada hari ini. Acara yang selanjutnya adalah penutup strip doa, kami pasrahkan pada Bapak Husain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ja'alna auladina min ahlil ilmi wa ahli tuqa, ahli sadaqa, ahli sidqi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli su'i wa dair. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya arhamar rahimin irhamna wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi sirril Fatihah. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.